Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di News Good Morning dan kita ke informasi emiten pemirsa di mana PT Adikarya Persero Tbk atau ADI bukukan kenaikan kontrak baru mengalami peningkatan 45% secara tahunan pada semester pertama di 2021 ini. Jumlah ini naik signifikan jika dibandingkan perolehan kontrak baru pada semester pertama di tahun 2020. Dikutip dari berbagai sumber, Sekretaris Perusahaan PT Adikarya Persero Tbk Farid Budianto menjelaskan pada semester 1 2021, perusahaan merealisasikan perolehan kontrak baru sebesar 6,7 triliun rupiah. Jumlah ini naik sebesar 45% dibandingkan perolehan kontrak baru pada semester pertama di tahun 2020 sebesar 4 triliun rupiah. Nilai kontrak ini merupakan gabungan dari seluruh kontrak yang ada dari berbagai lini bisnis yang ADI miliki. Kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak baru pada Juni 2021 meliputi lini bisnis konstruksi sebesar 88,83%, energi sebesar 1,71%, properti sebesar 9,03%, dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya. Berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru yang bersumber pada pemerintah sebesar 32,94%, sumber dari BUMN sebesar 2,05%, sementara proyek kepemilikan swasta lainnya sebesar 65,01%. Untuk rencana perolehan semester kedua, Adikarya saat ini tengah mengikuti proses tender untuk beberapa proyek perkereta apian, proyek infrastruktur, proyek gedung, serta proyek lainnya. Estimasi capaian perolehan kontrak untuk paruh kedua tahun ini akan berkisar di 18 triliun hingga 19 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, untuk menambah referensi Anda dalam menghadapi perdagangan hari ini, kita akan lihat review penutupan perdagangan kemarin. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di mana indeks harga saham gabungan pada Kamis 8 Juli 2021 dibuka di level 6.052,8. Pada penutupan sesi pertama, IHSG berada di level 6.051,65. Dan pada penutupan sesi kedua, IHSG ditutup melemah di 0,07% di level 6.039,89. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral pemirsa, di mana sektor properti menguat di 0,84%, keuangan menguat di 0,48%, konsumsi primer melemah di 0,98%, dan sektor kesehatan melemah di 0,93%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang IHSG sehingga koreksi yang terjadi tidak terlalu dalam, di mana Antam menguat di 3,66% di Rp2.550 per saham, BRIS juga menguat di 1,31% di Rp2.430 per saham, BBRI juga menguat di 4,29% di Rp3.850 per saham, dan Agro menguat di 1,89% di Rp2.160 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang mengalami tekanan cukup dalam di penutupan sesi kedua pemirsa yang masuk ke dalam deretan top loser, di mana Telkom melemah di 0,66% di Rp3.020 per saham, BBCA melemah di 0,82% di Rp30.075, Gudang Garam juga melemah di 0,67% di Rp40.600 per saham, dan Astra Internasional melemah di 0,41% di Rp4.880 per sahamnya. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di News Good Morning kali ini, dan saksikan News Good Morning setiap hari pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, lindungi keluarga Anda saat penularan COVID makin meningkat. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, mencuci tangan di air yang mengalir, dan jangan lupa dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.